pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Immanuel Mikael Sugiarto dengan di sana ada rekan saya Gembel Mulia Biasa. Kami di sini sebagai mahasiswa dari Stikfit atau RKZ. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang pergantian atau operasi pada sendi paha ya Bu, atau namanya itu kalau istilah medisnya itu total hip replacement atau bisa juga disebut dengan THR. Ya, untuk sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mengenai operasi pada sendi paha ini, Bu? Belum. Oh, belum. Ya, baik, akan saya lanjutkan ya. Ya, untuk yang pertama, untuk pengertiannya sendiri dari pergantian operasi pada sendi paha ini sendiri, dia itu berupa penyakit atau pengaruh usia yang menyebabkan tulang bergesekan dan menimbulkan nyeri pada pasien, sehingga mengakibatkan sendi tersebut tidak mampu bergerak sempurna. Pergantian panggul total adalah pergantian pinggul yang rusak berat dan menggantinya dengan tulang pinggul tiruan seperti besi ya, yang dibentuk sedemikian rupa jadi untuk menyambung antara paha kita dengan sendi pinggul kita. Ya, untuk selanjutnya di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai pengertiannya ini Pak Ibu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau begitu saya lanjutkan ya. 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 Sampai di sini untuk penyebabnya sendiri itu bisa terjadi karena kecelakaan-kecelakaan yang berat seperti kecelakaan kronis ya. Kecelakaan kronis itu seperti kecelakaan yang sudah lama tidak diobati mungkin, jadi semakin hari pinggulnya semakin rusak, maka dari itu kita harus menjaga sendi paha kita dengan sebaik mungkin ya Bapak Ibu. Serta seperti kecacatan. Jadi dia itu cacat seperti artritis, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan artritis rematik adalah bentuk paling umum dari penyakit ini. Osteoartritis adalah jenis artritis yang berkaitan dengan usia. Biasanya terjadi pada orang yang berusia sekitar 50 tahun. Bisa 50 tahun ke atas, bisa 50 tahun ke bawah ya Bapak Ibu. Terus untuk dia ini sering terjadi pada orang yang lebih tua, seperti individual dengan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit artritis seperti itu. Tulang rawan yang melapisi pada tulang pinggul itu hilang. Kalau dia terjadi total hip replacement, itu tulang rawan yang melapisi tulang pinggulnya itu diganti dengan besi seperti yang bukan besi sih, mungkin seperti alat yang saya sudah bicarakan tadi. Terus untuk selanjutnya, total pergantian pada pinggul ini banyak dilakukan pada pasien yang lebih tua. Ya seperti yang saya bilang tadi, semakin tua itu dia sendi pinggulnya akan semakin, ya bukan semakin rusak ya, cuma ya faktor usia juga semakin lemah seperti itu. Terus ketika kondisinya ini memburuk, pasien itu akan mengalami nyeri yang sangat tidak yang sangat sakit lah, tidak bisa dibayangkan sakitnya itu seperti apa, tapi sangat sakit itu. Saya sudah pernah berjumpa dengan pasien yang terkena seperti itu sih. Terus mungkin sampai dari penyebabnya ini mungkin Bapak dari Ibu sekalian ada yang tanya mungkin? Tidak ada. Oh tidak. Baik, saya lanjutkan untuk tanda dan gejalanya. Untuk yang pertama, gejalanya itu ada rasa sakit yang tidak tertahankan ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, sakitnya tidak bisa diprediksi, sangat sakit sekali. Terus untuk dia juga itu tidak mampu berdiri, tidak mampu menahan beban badannya pada tungkanya itu karena sangat sakit ya Pak. Itu sangat sakit beneran di pinggul sini itu. Jadi kita harus menjaga pinggul dengan baik mungkin. Terus dia itu tidak mampu mengangkat beban, menggerakkan atau memutar tungkainya. Bukan memutar sih, menggerakkan tungkainya. Dia itu tidak mampu Pak. Terus dia itu juga muncul memar atau bengkak pada area yang dioperasi. Terus tungkai di pinggul juga cedera lebih pendek atau bengkok ke sisi luar. Nah, mungkin itu dia seperti kakinya ini geser ke sini ya. Seperti itu, cedera lebih pendek. Bisa juga karena setelah dioperasi, kaki yang ini bisa menjadi lebih pendek daripada yang ini. Jadi jalannya bisa pincang seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mungkin sampai di sini pada gejala ini ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Baik, saya lanjutkan pada tandanya sendiri ya. Tandanya itu seperti pada siapa saja kondisi ini sering terjadi karena hantaman keras atau akibat terjatuh. Tanda
cederanya itu yang mungkin mulai terasa nyeri yang perlahan, bahkan bisa langsung terasa nyeri yang sangat berat. Ini seperti kecelakaan ya, seperti yang saya bilang tadi, kecelakaan sangat mempengaruhi faktor THR ini. Bisa juga karena akibat berolahraga. Selain itu juga cedera yang berat pada patah pinggul ini akibat cedera ringan atau patah tulang pinggul secara spontan. Juga dapat terjadi seseorang akan lebih berisiko mengalami patah tulang pinggul walaupun tidak mengalami cedera berat. Jadi maksudnya itu dia secara spontan walau tidak mengalami cedera berat, yaitu ya. Baik Bapak Ibu, setelah presentasi saya tadi mungkin ada yang menanyakan. Saya mau bertanya, untuk cedera yang saat berolahraga itu olahraga yang seperti apa yang bisa membuat cedera pada paha Bapak? Oh baik Bapak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Tony. Oh Pak Tony ya. Baik. Sangat bagus Pak pertanyaannya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tony sendiri. Kenapa? Contoh olahraga seperti apa ya Pak? Iya. Ya contoh olahraganya itu mungkin seperti bermain bola Pak. Sepak bola itu sangat mempengaruhi juga. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena ada gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan panggul ini dia kaget Pak. Itu tandanya itu seperti spontan. Dia kaget jadi langsung terlepas dari sendinya itu sendiri Pak. Terus bisa juga karena mengalami benturan keras pada musuh Bapak atau mungkin sama teman Bapak sendiri saat bermain bola, itu sangat mempengaruhi untuk cedera pada sendi paha ini sendiri. Mungkin jawabannya sudah puas, mungkin ada yang disanggil mungkin Pak? Cukup. Oh, Cukup. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oh tidak akan. Kalau itu terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi penyuluhan tentang total hip replacement atau operasi pada paha yang sebelumnya dipresentasikan oleh teman saya yaitu Immanuel Yadi. Sebelumnya ada yang masih kenal saya itu Gemilang Mulia, saya rekan dari Immanuel yang sebelumnya tadi sempat diperkenalkan pada awal-awal penyuluhan tadi. Saya di sini mau melanjutkan tentang presentasi atau penyuluhan tentang total hip replacement itu. Jadi total hip replacement ini mempunyai komplikasinya itu diakibatkan oleh mobilitas, ossifikasi heterotopik atau nekrosis avaskuler. Jadi metode memperbaiki fiksasi semen, prostesosis tumbuh ke dalam, dan graft tulang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan longgarnya prostetesis. Nah, seperti itu komplikasinya. Mungkin kata-kata yang saya ucapkan kurang sedikit familiar pada telinga Bapak atau Ibu. Ya, coba dipahami dari kata-kata saya itu tadi. Dan THR ini pun juga mempunyai indikasi atau resiko pada Bapak atau Ibu, yaitu indikasinya itu panggul terasa sakit meskipun saat istirahat baik siang atau malam hari. Yang kedua, kekakuan dalam panggul dan mampu membatasi klien untuk memindahkan atau mengangkat kaki klien. Jadi pada panggul Bapak ini mengalami kaku sehingga tidak bisa mengangkat atau menurunkan kaki. Atau Ibu bisa menggunakan obat pereda nyeri. Tujuannya itu untuk mengurangi nyeri pada Bapak atau Ibu. Terus yang keempat, obat tersebut juga memiliki efek samping yang cukup berbahaya. Jadi tidak disarankan untuk terlalu berlebihan. Jadi cukup bila ada nyeri kasih obat nyeri, tidak terus-menerus seperti itu. Dan juga yang kelima ini, Bapak atau Ibu juga bisa menjalankan perawatan seperti terapi fisik atau terapi yang menggunakan tongkat, alat bantu yang lainnya.
untuk tujuannya itu tetap sama, untuk menghilangkan rasa sakit pada bapak atau ibu. Yang keenam ini sendi panggul ibu atau bapak sudah robek akibat proses penuaan. Jadi faktor umur ini sangat mempengaruhi. Jika umur bapak sudah lanjut, maka sendi panggul bapak ini mudah robek. Seperti yang saya ucapkan barusan. Terus juga dapat rawan trauma pada sendi paha bapak. Yang keenam ini sendi paha bapak cenderung rawan fraktur atau dapat dikatakan patah tulang. Jadi setelah patah tulang tersebut, bapak akan melakukan THR tersebut. Jadi efeknya itu nyeri dan sakit yang benar-benar luar biasa. Jadi penyuluhan pada pagi hari ini sudah selesai atau cukup sekian. Apakah bapak atau ibu bisa ada yang ditanyakan tentang komplikasi atau indikasi dari yang saya jelaskan tadi? Oh, saya mau bertanya Mas Gemilang. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan di sini tadi Mas bilang kan obat anti nyeri itu bisa menghilangkan nyerinya. Ya. Apakah itu nyerinya itu hilang selamanya, jadi hari ini saya minum dan seterusnya itu mungkin hilang nyerinya atau tidak Mas? Ya, sekian. Baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak. Siapa? Bapak Immanuel Mas. Bapak Iman. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Bapak Iman. Saya ingin menjawabnya. Untuk obat anti nyeri tersebut tidak untuk menghilangkan nyeri secara total, tetapi hanya untuk sementara saja. Sedangkan untuk menghilangkan untuk menghilangkan nyeri secara total tidak untuk meminum obat nyeri tersebut, itu hanya sementara saja Pak. Bapak sudah cukup jawaban dari Oh saya? iya, baik cukup Mas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah. Terima kasih dan selamat pagi.